Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my class. Jadi kali ini kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin kita udah bahas. Nah, ini lanjutannya tentang sifat koligatif larutan, di mana kita akan membahas sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, jadi sebenarnya untuk yang kemarin itu kita membahas sifat koligatif larutan non-elektrolit. Oke, jadi di pertemuan sebelumnya kita itu membahas tentang sifat koligatif larutan non-elektrolit. Nah, bagaimana jika larutan elektrolit yang kita mau ukur sifat koligatifnya? Nah, sebelumnya telah dibahas bahwa sifat koligatif hanya tergantung pada jumlah partikel yang terlarut di dalamnya dan tidak tergantung pada jenis zat yang terkandung di dalam larutan. Dalam konsentrasi yang sama, larutan elektrolit mengandung jumlah partikel yang lebih banyak daripada larutan non-elektrolit. Hal ini disebabkan di dalam larutan elektrolit, zat terlarut akan terionisasi. Nah, jadi karena dia terionisasi berarti nanti akan terurai kan? Nah, karena terurainya itulah pastinya nanti jumlah partikel di dalam larutan elektrolit itu akan lebih banyak ketimbang larutan non-elektrolit, sehingga itu akan berpengaruh di sifat koligatifnya. Menurut Van Hoff, besarnya nilai sifat koligatif larutan elektrolit akan lebih besar daripada nilai sifat koligatif larutan non-elektrolit. Nah, perbandingan antara harga sifat koligatif yang terukur dari suatu larutan elektrolit dengan harga sifat koligatif yang diharapkan dari suatu larutan non-elektrolit yang tersebut dan dinyatakan dengan lambang I. Nah, I ini ada details rumusnya, yaitu 1 plus N kurang 1 alfa. Nah, dengan alfa itu adalah jumlah ion yang dapat dihasilkan oleh satu satuan rumus senyawa elektrolit. Tuh, di bawahnya udah ada contohnya, misalnya untuk NaCl. N-nya itu 2. Kenapa bisa 2? Karena Na itu 1, sedangkan Cl itu juga 1. Jadi 1 tambah 1, 2. Nah, untuk K2SO4, N-nya 3. Kenapa? K2SO4 kalau dipecah itu menjadi K plus dan SO4 min. SO4 2 min maksudnya. Nah, K-nya karena ada 2, sedangkan SO4-nya cuma ada 1, berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, untuk alfa sendiri itu sebenarnya kalian bisa perkirakan. Misalnya kalau larutan elektrolitnya itu adalah elektrolit kuat, berarti bisa dipastikan alfanya itu paling tidak itu 1 nilainya. Sedangkan kalau elektrolit lemah, itu pasti kurang dari 1, tapi lebih dari 0. Misalnya 0,5, 0,6, 0,2, 0,3, seperti itu. Rumus-rumus sifat koligatif untuk larutan elektrolit menjadi, nah karena ada faktor Van Hoff-nya inilah kita masukkan dia ke rumus gitu. Jadi pastinya akan mempengaruhi nilainya. Jadi misalnya delta TB itu sama dengan KB dikali molalitas dikali I. I itu yang tadi udah diuraikan. Sedangkan delta TF sama P itu MRT dikali I. Nah, sedangkan untuk tekanan uap, jadi penambahan I-nya itu di XP dan XT-nya seperti ini. Oke. Silakan dicatat. Jadi untuk pertemuan hari ini tuh sebenarnya cuma ngebahas rumus sisanya ini aja, sama nanti peranan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk contoh soalnya, insya Allah minggu depan akan Ibu paparkan dari mulai yang non-elektrolit sampai elektrolit. Tuh. Jadi biar tidak kepotong, biar tuntas, kita hari ini materi saja dulu. Oke, selanjutnya adalah penggunaan sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, ilmu pengetahuan, dan industri, dan lain-lain sebenarnya. Yaitu membuat campuran pendingin, contohnya cairan anti beku, pencairan salju di jalan raya, menentukan massa molekul relatif, membuat cairan infus, desalinasi air laut. Sebenarnya masih banyak ya. Terus kayak cuci darah itu juga merupakan sifat koligatif ya. Banyak sekali. Nah, tugas kalian untuk pertemuan hari ini adalah kalian cukup mencari satu artikel. Ingat ya, satu buah artikel. Jadi harus bentuknya artikel, di mana artikel tersebut menjelaskan tentang
peranan atau contoh dari sifat koligatif larutan yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Kalau misalnya kalian punya buku, udah punya buku paket yang kimia dari Erlangga, pengarangnya Unggul Sudarmo, di situ kan ada contoh juga tuh. Di halaman 25, di situ ada peran osmosis terbalik dalam penyediaan air tawar. Nah, contoh artikelnya seperti itu. Artikelnya tidak perlu panjang-panjang ya. Saya rasa 3 paragraf cukup. Lalu jangan lupa itu cari di internet kalau bisa lengkap. Maksudnya jangan terlalu sepotong-sepotong, boleh dirangkum, boleh dipersingkat, boleh. Oke, jangan lupa kirim ke email Ibu. Sekian untuk pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.